Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Elviroza dengan nomor peserta 201503271675. Berikut video rekaman praktek UKIN saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Ananda, ketua kelas silakan dipimpin doa. Isaid, siap, Allahu Akbar. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Ananda cek kembali kerapiannya, kebersihan kelasnya. Jika ada sampah ataupun sisa-sisa makanan, silakan dibuang terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, Ustazah akan absen. Hadir semua untuk hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran. Silakan perhatikan ke depan. Apa yang Anda lihat pada tampilan layar di depan? Ada gambar Candi Borobudur. Satunya apa? Tangga. Oke, kita lihat. Perhatikan gambar tangganya. Tangga mana yang tampak lebih miring? Tangga yang sebelah kanan. Oke, yang kedua, tangga mana yang mudah untuk dinaiki? Tangga yang di sebelah kiri atau Candi Borobudur. Ya. Baik, kenapa? Karena tangganya lebih landai. Yang satunya gimana? Yang satunya lebih curam atau lebih miring. Jadi kalau tangganya semakin miring, semakin susah untuk dinaiki. Nah, perhatikan lagi. Kemirikan atau nama lainnya adalah gradien. Jadi kita akan lihat dulu manfaat pembelajaran gradien dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan kemiringan jalan yang aman dilewati oleh kendaraan. Jadi kemiringan itu menentukan aman atau tidaknya sebuah jalan, itu ada aturannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan kemiringan tangga yang aman untuk dinaikin. Jadi orang kalau bangun tangga, kalau buat tangga itu nggak sembarangan. Kalau tangganya terlalu curam, bahaya kan? Nah itu dia. Kemudian yang ketiga, menentukan kemiringan atap rumah agar atap akan lama. Kenapa? Karena apa? Nah, kenapa? Karena kalau atapnya tidak miring, otomatis air hujan akan mudah menipis lapisan atap. Jadi atapnya kena korosi. Kalau atapnya miring, airnya nggak tertahan, otomatis atapnya akan bertahan lama. Itu beberapa manfaat dari
sehari-hari. Oke? Paham Anda semuanya? Oke. Anda perhatikan semua apa yang dijelaskan. Insya Allah Anda akan bisa memahami tujuan yang ingin kita capai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah yang pertama, mendefinisikan gradien dengan tepat. Yang kedua, menentukan gradien dari persamaan garis dengan benar. Yang ketiga, menentukan gradien garis melalui titik pusat dan satu titik dengan benar. Yang keempat, menentukan gradien garis melalui dua titik dengan benar. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gradien dengan tepat. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah tentang gradien. Nama lain dari gradien adalah kemiringan garis. Sekarang mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. Nah, masih sama ya dengan pembelajaran sebelumnya. Ada beberapa prosedur yang akan Anda ikutin. Yang pertama nanti berkelompok. Kemudian yang kedua diberikan LKPD untuk didiskusikan. Yang ketiga mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Yang keempat mempresentasikan hasil diskusi. Yang kelima menanggapi hasil diskusi dan pembahasan LKPD. Yang keenam menarik kesimpulan dan yang terakhir evaluasi. Seperti biasa evaluasi ada 3. Yang pertama penilaian sikap, ada spiritual dan sosial. Ini akan dinilai selama proses pembelajaran. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Di akhir pembelajaran nanti ada kuis. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan, dinilai saat diskusi dan presentasi. Masalah 1. Gambar A dan gambar B. Tuliskan informasi apa yang dapat kamu pahami dari gambar di atas, termasuk perbedaan antara gambar A dan gambar B. Masalah 2. Hitunglah gradien dari kesamaan berikut. A. Y sama dengan 3X dikurang 2. B. 10X dikurang 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Masalah 3. Berdasarkan gambar di samping, suatu garis yang masing-masing ujungnya melewati titik-titik 0,0 dan 2,8. Hitunglah gradien garis tersebut. Masalah 4. Hitunglah gradien pada gambar berikut. Masalah 5. Banyak karyawan perempuan berusaha lebih dari 17 tahun yang bekerja di suatu kota bertambah secara linear. Jika digambarkan grafik pertambahan, karyawan dapat dipresentasikan oleh garis lurus berikut. Pada tahun 1990, sekitar 400 perempuan 17 tahun ke atas yang bekerja. Pada tahun 2010, terjadi peningkatan menjadi 600. Pada tahun 2020, berapa jumlah karyawan perempuan di kota tersebut? Ada beberapa masalah. Ada 5 masalah. Masalah pertama apa? Masalah pertama menjadi informasi tentang gambar tadi ya. Yang kedua menentukan gradien dari persamaan garis. Yang ketiga menentukan gradien dari dua titik yang melalui titik pusat 0,0 dan 1 titik. Kemudian yang keempat menentukan gradien dari dua titik. Kemudian yang terakhir menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan gradien. Jadi ada berapa masalah? Ada 5. Sekarang silakan kalian kumpulkan informasi terkait masalah yang ada di depan.
Silakan Anda duduk secara berkelompok. Yang akan Anda diskusikan terkait masalah yang sudah ditampilkan. Sekarang silakan diskusikan bersama teman kelompoknya terkait masalah yang ada di LKPD. Bekerja dengan kelompok, bukan kerja sendiri. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kerjakan dengan diskusi kelompok. Jadi semua anggota kelompok harus bekerja. Anda kumpulkan semua informasi terkait masalah yang ada di LKPD, cari informasinya di bahan ajar yang sudah dibagikan atau di buku paket yang Anda miliki. Jadi silakan ada hal yang kurang Anda pahami, baca lagi bahan ajar yang sudah dibagikan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah, waktunya 2 menit lagi. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah? Sudah selesai? Kelompok 4? Sudah? Kelompok 5? Sudah? Kelompok 6? Kelompok 1 udah? Yang mau presentasi udah?
Kok masalah 1, 2 siapa tadi? Tidak. Masalah 3, 4? Tidak. Masalah 5? Tidak. Berarti bisa terambil. Oke. Oke, sekarang siapkan LKPD-nya, tulis dengan rapi, teliti dan terperinci di LKPD. Kemudian silakan ditunjuk perwakilan kelompok. Siapa yang akan tampil mewakili kelompoknya untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 6 ingin menyelesaikan masalah 1 dan masalah 2. Masalah yang pertama yaitu dari kedua gambar di atas kemiringan gambar condong ke arah kanan. Yang kedua, tangga manakah yang tampak lebih miring? Gambar A. Maka gradien adalah perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak dan perubahan panjang sisi mendatar. Dari definisi gradien dapat dirumuskan bahwa gradien M adalah Y sama dengan M kali X tambah C. Masalah kedua, hitunglah gradien dari persamaan berikut. A. Y sama dengan 3X dikurang 2. B sama dengan B 10X dikurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Jawabannya yang A diketahui PGL Y sama dengan 3X kurang 2. Ditanya gradien. Jawabannya dengan kita memahami bentuk umum PGL Y sama dengan M X tambah C, berarti M yang merupakan koefisien dari variabel X sama dengan gradien. Untuk Y sama dengan 3X dikurang 2, 3 merupakan koefisien X dan sama dengan gradien M, maka gradien M sama dengan 3. Yang B diketahui PGL dan ditanya gradien. Jawabannya M sama dengan negatif A per B sama dengan negatif 10 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Maka gradiennya adalah 5. Itu saja presentasi kami dari kelompok 6. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyelesaikan masalah ketiga dan masalah keempat. Masalah ketiga, suatu garis yang masing-masing ujungnya melewati titik 0,0 dan 2,8. Hitunglah gradien garis tersebut. Jawab sesuai rumus gradien yaitu M sama dengan Y per X. Maka M sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Selanjutnya masalah keempat. Informasi dari koordinat titik A 3,9 dan B 7,5 dari angka kemiringan garis. Sekarang untuk memperoleh nilai M digunakan rumus gradien yang melalui dua titik yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 sama per X2 kurang X1. M sama dengan 5 kurang 9 per 7 kurang 3 sama dengan M sama dengan min 4 per
per 4 sama dengan M sama dengan bisa. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin menanggapi? Tutup aja dulu. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan menyelesaikan masalah 5. Masalah 5 yaitu pada tahun 1960 sekitar 400 perempuan 17 tahun ke atas yang bekerja. Berapa jumlah karyawan pada tahun 2020? Penyelesaian. M sama dengan Y per X sama dengan 600 kurang 400 per 2010 dikurang 1960. M sama dengan 200 per 20. M sama dengan 10. Misal pada tahun 2020 ada X orang, maka gradiennya pasti sama. 10 sama dengan Y dikurang 600 per 2020 dikurang 2010. 10 sama dengan Y kurang 600 per 10 dikali silang 10. 100 sama dengan Y kurang 600. Y sama dengan 600 dikurang 100. Y sama dengan 500. Jadi banyak karyawan pada tahun 2020 adalah 500 orang. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dari kelompok 3. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Atau ada jawaban yang berbeda? Kelompok 4. Oke, silakan maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanggapi dari masalah 5 dari kelompok 3. Yang pertama, rumusnya itu delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Yang kedua, 100 sama dengan Y harusnya itu tambah. Jadi Y sama dengan 600 tambah 100, Y sama dengan 700. Jadi banyak karyawan pada tahun 2020 itu 700. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menanggapi presentasi dari kelompok 3. Oke, sekarang kita lihat yang lain. Ada yang akan menanggapi? Tidak? Oke, kita coba cek dulu dari penyelesaiannya untuk menentukan gradien. Kalau kita lihat dari grafiknya itu garisnya melalui 2 buah titik. Kalau melalui 2 buah titik, rumusnya adalah delta Y per delta X, di mana Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kalau cuma ditulis Y per X berarti melalui 1 titik. Ya, di situ pertama masalahnya. Kemudian kita lanjut, prosesnya sudah benar. Kita lihat hasil akhir. Nah, di sini memang terjadi kesalahan. Yang bermasalah di sini adalah aljabarnya. Ya, kita lihat 100 sama dengan Y dikurang 600. Kita mau mencari nilai Y. Berarti tinggal dipindahkan 600-nya. Jadi 600 ditambah 100, bukan dikurang ya. Maka jawabannya adalah 700. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah tampil dan kelompok 4 yang sudah memberikan tanggapan. Oke, kita beri aplaus untuk
kelompok. Oke, kepada kelompok dari masalah kelompok 1 sampai masalah 5. Terima kasih untuk yang sudah tampil hari ini. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Oke, nah, kelompok mana yang paling bagus? Hampirnya. Tadi ada 3 kelompok kan? Kelompok 6, kelompok 5 dan kelompok 3. Tampilan terbaik adalah kelompok 5. Untuk kelompok 5. Ingat ada nilai tambahan untuk kelompok terbaik, dan setiap yang meringankan tanggapan itu juga ada nilai tambah. Silakan Anda mengumpulkan LKPD yang sudah diisi ke depan. Sekarang kita masuk bagian kesimpulan. Kita lihat yang bisa kita simpulkan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan gradien. Gradien adalah perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak dan perubahan panjang sisi datar. Yang kedua, apa manfaat gradien dalam kehidupan sehari-hari? Kalau gradien terhadap tangga akan menjadi aman dan tidak berbahaya. Kalau gradien terhadap rumah akan, kalau miring itu gak bocor. Rumah apa? Atap rumah. Baik, jadi manfaat gradien yang pertama adalah banyak ya sebenarnya manfaat gradien, tapi ada beberapa yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah yang pertama, menentukan besarnya kemiringan sebuah jalan yang dilalui oleh kendaraan. Jadi kalau seseorang membangun jalan itu, misalkan jalan di arah perbukitan, itu ada aturannya berapa kemiringan yang akan dilalui oleh kendaraan. Kemudian kemiringan tangga, jadi kalau membangun sebuah tangga itu ada besar kemiringan yang boleh digunakan agar tangga tersebut aman dilalui gitu. Kemudian yang terakhir, menentukan besarnya kemiringan atap agar tidak mudah berkarat atau kena korosi oleh air hujan sehingga atap bertahan lama. Jadi itu. Jadi ini hanya beberapa saja yang bisa kita contohkan, tapi masih banyak lagi gradien dalam kehidupan sehari-hari. Cara menentukan gradien ada berapa tadi? Yang pertama dari gambar, ya. Kalau miring yang kanan, nilainya apa? Positif. Kalau miring yang kiri, negatif. Kemudian kalau menentukan gradien yang kedua adalah berdasarkan persamaan garis. Kemudian yang ketiga melalui titik 0,0 dan 1 titik. Yang kedua melalui 2 titik. Itu cara menentukan gradien. Sekarang waktunya, silakan kembali ke tempat bekerja semula.
Baik, sekarang silakan dicek, kita periksa. Oke, kita lihat untuk jawaban yang pertama. Nomor 1 D, nomor 2 C, nomor 3 jawabannya A min 1/2. Nomor 4 jawabannya juga A. Sudah? Nomor 5 jawabannya jawabannya A 950. Sudah? Siapa yang betul semua? Salah satu? Salah satu. Salah 2? Salah 3? Salah 4? Salah 4? Ada? Enggak? Salah semua? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik. Ketiga untuk nilai. Betul semua nilainya 100. Betul 4 80. Betul 2 60. Betul 2 40. Betul 1 20. Salah semua berarti 0. Oke. Silakan dikumpulkan. Baik, seperti biasa terkait remedial dan pengayaan, jika nilainya di bawah PKM atau di bawah 75 itu nanti ada soal remedial yang harus Anda kerjakan. Kemudian untuk yang nilainya di atas 75 itu nanti akan mengerjakan tugas tambahan berupa pengayaan. Untuk soalnya nanti sudah bagikan. Kita lanjut refleksi. Pertama, apa yang Anda pelajari hari ini? Gradien. Apa itu gradien? Kemiringan garis, yaitu perbandingan sisi tegak dengan sisi datar. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Apa yang sudah Anda pahami dari pembelajaran hari ini? Tentang gradien. Terus apa lagi? Menentukan gradien. Terus menentukan gradien dari persamaan garis. Apa lagi? Hah? Menentukan apa lagi? Menentukan manfaat gradien dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apanya? Gradiennya. Kuisnya gimana? Menyenangkan. Menyenangkan bagian nilainya tidak remedial ya. Oke, baik. Baik, untuk materi pertemuan selanjutnya itu adalah tentang persamaan garis lurus. Jadi syarat untuk jadi persamaan garis tersebut kita harus tahu tentang gradien. Jadi inti dari persamaan garis lurus adalah gradiennya. Kalau gradiennya belum paham, otomatis nanti di persamaan garis lurus ada kesulitan. Jadi pertemuan besok adalah persamaan garis lurus. Pesan moral untuk hari ini dan seperti biasa, tetap semangat dalam belajar, tetap fokus. Yang masih belum konsentrasi dalam belajar, masih
kurang fokus untuk lebih ditingkatkan agar pembelajaran atau apa yang kita pelajari itu bisa Anda pahami dengan lebih baik lagi. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kita tutup kegiatan kita pada pertemuan ini dengan doa. Pada ketua kelas silakan dipimpin doa. Ista'id siap Allahu Akbar. Doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum